Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anjar Nur Khalifah MPT, dosen S1 Program Studi Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Sumatera. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu Psikologi Komunikasi. Pada mata kuliah Psikologi Komunikasi ini menggunakan metode DIY, Voluntary Interaction and Assessment, yang mencoba untuk berfokus pada student-centered learning, diskusi kelompok, serta studi kasus. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dengan unjuk kerja tridharma perguruan tinggi, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah Psikologi Komunikasi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Sumatera. Mata kuliah Psikologi Komunikasi ini memiliki bobot 2 SKS selama 1 semester. Meskipun latar belakang saya di bidang bahasa, bidang tersebut memiliki berkaitan erat dengan psikologi komunikasi karena sama-sama mengkaji proses komunikasi, penyampaian pesan, dan perilaku manusia dalam berinteraksi. Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyampaian mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia, walau terkadang saya juga menyelipkan beberapa bahasa Inggris. Mata kuliah psikologi komunikasi bertujuan untuk melatih penguasaan konsep teoretik agar mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan konsep teoretik psikologi komunikasi. Topik dan sektor perkuliahan, psikologi sebagai ilmu, komunikasi intrapersonal, psikologi komunikator, komunikasi persuasif dan komunikasi interpersonal, psikologi warna, teori gestalt, psikologi konsumen, atraksi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi massa, psikologi pesan, dan yang terakhir yaitu media realitas virtual. Capaian pembelajaran lulusan CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 6, yaitu menganalisis dan melaksanakan proses riset dengan metode yang sesuai dengan dasar kajian dan atau pemecahan masalah. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah CPMK pada perkuliahan ini adalah CPMK 61 mampu menentukan dan menemukan konsep komunikasi secara psikologi dan pemahaman holistik dalam perubahan budaya dan media. Terdapat modul ajar yang dibuat oleh saya sendiri untuk bisa dipakai mahasiswa sebagai referensi yang sudah sesuai dengan RTS yang dirancang. Sistem pembelajaran mata kuliah psikologi komunikasi adalah sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka di luar kelas maupun menggunakan Zoom. Sedangkan untuk perkuliahan asinkronus dilakukan menggunakan grup WhatsApp dan Google Classroom untuk memfasilitasi mahasiswa terkait materi perkuliahan dan berdiskusi perihal mata kuliah dan penugasan secara mandiri maupun kelompok. Pembelajaran dilakukan selama 16 pekan dengan 7 pekan materi dan tulis, kemudian UTS dilaksanakan di pekan ke-8, minggu ke-9 sampai ke-15 kembali pemekaran materi, dan UAS dilaksanakan pada minggu ke-16. Evaluasi pembelajaran mata kuliah psikologi komunikasi didapatkan dari 4 komponen, yaitu tugas, kuis, tes tulis UTS, dan tes tulis UAS dengan rubrik penilaian yang sudah disesuaikan masing-masing jenis tugas. Bobot penilaian dari masing-masing komponen evaluasi mata kuliah psikologi komunikasi yaitu tugas sebesar 30%, kuis 10%, UTS 30%, dan UAS 30% dengan total 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan tentang mata kuliah psikologi komunikasi untuk mahasiswa S1 program studi Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Sumatera. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka di luar kelas. Selamat menyaksikan. Welcome to class everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Welcome everyone. How are you guys? Good. 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 Alhamdulillah ya. I have the all matter of and a good foundation. Ini mata kuliah apa? Pertemuan keberapa? Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Satu orang pimpin doa. Minta tolong. Sebelum kita mulai kelas hari ini, kita berdoa percaya berdoa mulai. Doa. Oke, nah ini nggak bosannya ya, Miss akan ngasih tahu bahwa kalau di mata kuliah psikologi komunikasi itu melatih penguasaan konsep teoretik agar mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu. Nah, kemudian ini juga akan selalu dijelaskan gitu di setiap meeting Kak, bahwa untuk CPMK-nya mampu menentukan dan menemukan konsep komunikasi secara psikologi dan pemahaman holistik dalam perubahan budaya dan media. Sebelum itu kita presentasi dulu, boleh di ini
Boleh di-scan barcode-nya. Di foto aja dulu nggak apa-apa. Nanti sembari ini ya, sembari dicek di siapa ya. Di foto dulu aja nggak? Udah ya? Oke. Next. Kemarin ada yang ingat kita belajar tentang apa yang pertemuan lalu? Komunikasi intrapersonal. Apa pengertiannya? Komunikasi interpersonal. Komunikasi yang komunikasi yang dilakukan untuk diri sendiri. Jadi nanti di ini ya kakak di UTS akan keluar gitu soalnya, jangan sampai nggak tahu pengertiannya dan jangan sampai kebalik-balik juga. Jadi kalau interpersonal itu fokusnya diri sendiri. Nah yang hari ini kita akan membahas tentang ini, komunikasi persuasif dan interpersonal. Jadi ada intra, ada inter. Kalau intra untuk diri sendiri, berarti kalau inter kebalikannya apa? Ada berapa kira-kira? 2 orang lebih. Jadi benar ya. Kalau misalnya ini berarti kita sekarang ini lagi juga yang disebut komunikasi interpersonal itu ya, guys. Jadi harus bisa membedakan antara intrapersonal sama interpersonal. Nah, kenapa sih kok harus digabungkan dengan komunikasi persuasif? Karena saling berkaitan. Persuasif itu apa? Ajalkan, mempersuasi gitu ya, ajalkan. Jadi goalsnya kemarin ingat nggak? Kalau bisa disebut komunikasi itu kalau ada apa? Ada timbal balik. Yang pertama harus ada apa? Ada yang pesan yang disampaikan, apalagi orang yang menyampaikan, apalagi orang yang menerima, that's right. Terus apa lagi kira-kira? Orang yang ngasih pesan, orang yang menerima sama ada pesannya. Nah, cuma kalau misalnya di kita tuh apalagi di DFKV kakak itu tuh butuh ada respon juga ya. Jadi ada responnya gitu, nggak cuma ada disampaikan, diterima, ada pesannya, tapi juga butuh respon. Nah, responnya itu kalau sampai dia merubah, mengajak, nah itu bisa disebut dengan komunikasi persuasif. Ya, that's the point. Nih, komunikasi yang begitu tujuan untuk memberikan pengaruh kepada komunikan. Bisa dipahami? Bisa. Nice. Nah ini gaya komunikasi nih, ada beberapa contoh gaya komunikasi. Kan ada yang orang yang dia tuh ngasih tahu gitu, maunya tuh jelas gitu, jelas mau apa. Jadi itu adalah tegas sama jelas, kayak to the point aja dia bilangnya tuh mau apa. Kemudian ada juga yang dominan. Mungkin kalau misalnya kamu with your circle gitu ya, ada yang salah satu dominan banget tuh gaya komunikasinya. Terus ada juga yang pasif gitu, kayak aku kayaknya nggak sepakat sih sebenarnya, tapi ketimbang berkonflik jadi mau menghindari konflik aja deh gitu. Ada juga yang pasif sih. Kalau Anggir gaya komunikasinya Kak Anggir yang mana ya? Yang mana Kak? Pasif. Oh pasif? Really? Berarti menghindari konflik. People pleaser ya, gitu. People pleaser. Kalau DKP sendiri bagusnya yang gimana Kak? Benar ya. Sebenarnya semua itu juga bisa ya, somehow gitu ya. Kita kalau buat kakak, kalau buat poster juga bisa tuh yang pasif agresif berupa sindiran gitu bisa. Cuma betternya tuh yang asertif, tegas, jelas gitu. Ngasih tahu maunya apa sih sebenarnya. Nah, ada lingkup komunikasinya tadi yang sudah dibahas. Ada komunikatornya udah pasti. Kemudian ada konten nih yang mau dibawa gitu, lagi ngomongin apa. Konteksnya juga iya, ada komunikan. Nah, ada medianya terus ada lagi yang harus kita bahwa ada responnya gitu. Kemudian ini tujuan komunikasi persuasif, namanya juga tadi diulang ya, bahwa mengajak to persuade, kalau bahasa Inggrisnya itu to persuade the audience ya, untuk memberikan pengaruh kepada audience. Ada perubahan sikap, pendapat, perilaku, sosial. Contohnya gimana kalau perubahan sikap? Boleh tadi Mas? Misal contoh dari diri sendiri apa aja ya? Nah, tadi malam tuh mau nonton bola. Final ya? Final. Jadi ngajakin teman buat nonton ini. Terus Argentina gitu. Oh, tim Argentina ya? Oh, di mana tim Argentina? Iya, tapi tim dia tuh udah pulang. Oh, dia udah pulang, oke. Jadi udah Argentina aja gitu. Terus kemudian? Jadi gue beli es krim gitu. Oh, ada. Oke. Terus udah buat nanti Argentina. Oke, berarti itu perubahan sikapnya ya? Oke, tapi salah. Ya nggak apa-apa ya, nggak usah lah, itu ada perubahan sikapnya gitu. Nah itu benar Kak. Nah pertanyaan selanjutnya adalah apakah persuasif itu always in a good way? Bisa nggak kita ngajak in a bad way gitu?
bisa. Benar, bisa. Apa contohnya kalau in a bad way? Nggak soal Contohnya apa? ini kalau misal nonton bola tadi nanti Oke. di bola Oh benar, that's right. Iya, balik bener banget. Jadi kalau misalnya sampai terpengaruh, oke aku akan pasang sekian gitu ya. Nah itu kan berarti juga perubahan sikap ya, tapi in a bad way. Jadi persuasif itu not always in a good way ya everyone, tapi juga bisa in a bad way. Nah, dan sebenarnya tanpa disadari itu setiap hari kita melakukan persuasif ya Kak. Karena ya itu ada perubahan sikap, pendapat dan sebagainya. Nah, ini contoh komunikasi persuasif dalam aksi. Kalau untuk DKV udah pasti yang kampanye iklan ya, itu udah pasti yang sangat melekat gitu sama DKV. Iklan yang efektif menggunakan kombinasi etos, pathos, logos untuk meyakinkan konsumen. Kalau ngomongin Pildun sama ya, kan ada tuh ada nobar di mana gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada info itu kan jadi nggak tahu ya ada berita nobarnya dan harus nonton di mana. Kalau sampai datang berarti kan persuasifnya berhasil gitu. Pidato politik nih, politisi menggunakan retorika persuasif untuk mempengaruhi opini publik dan menjadi organ untuk mendukung mereka. Tapi ternyata faktanya kalau nggak perlu pidato yang bagus juga udah bisa mendukung gitu. Nggak perlu gitu, nggak perlu kayaknya nggak perlu bagus, itu udah bisa mendukung gitu. Dan sekarang ini itu harusnya bisa dibuat ini juga sih guys, bisa dibuat analisis gitu ya. Oh ternyata kalau desain tuh nggak perlu bagus juga kayaknya udah bisa persuasi deh. Nah itu harusnya bisa diteliti juga. Ada juga yang negosiasi, negotiator berpengalaman menggunakan teknik persuasion untuk mencapai kesepakatan yang baik. Next, kalau kita ngomongin komunikasi, udah dari kemarin-kemarin tuh dari minute yang pertama, ada pesannya, ada yang disampaikan, ada responnya. Nah sebenarnya tuh ada goals lagi. Apa goalsnya untuk komunikasi itu? Terutama untuk yang interpersonal, biasanya itu mengajak, selain mengajak, kamu kenapa sih kok pingin banget selalu bisa komunikasi sama orang, menjalin hubungan, bener. Jadi nggak cuma komunikasi aja, everyone, tapi gimana kita bisa menjalin hubungan. Makanya, ya misalnya ada pertanyaan lain, kok bisa sih kamu punya klien itu terus, kok bisa sih klien itu sama kamu terus misalnya, kalau mau ngedesain sesuatu. Ya karena komunikasi interpersonal berarti jangan ada hubungan, menjalin hubungan, gitu kan. Jadi tidak hanya konten tapi juga relationship ini bisa aja muncul di UTS untuk soal kakak. Jadi kalau interpersonal fokusnya di mana? Oh itu tidak hanya konten tapi juga relationship. Jadi hubungan interpersonal yang baik itu kayak yang percaya, supportif, sama kamu percaya nggak sama teman-temanmu? Enggak. Kalau kita nggak percaya itu udah pasti komunikasinya nggak bagus kak. Udah pasti itu. Karena ya udah nggak percaya ngapain gitu kan. Nah kamu nggak percaya sama someone kan juga berarti komunikasi udah nggak bagus gitu. That's why kalau ngomongin hubungan interpersonal berarti nggak bagus. Nah ini jenis komunikasinya ada percakapan satu-satu antara dua orang, bisa diskusi kelompok, bisa berbicara di pertemuan. Dan kalau kita ini sekarang masuk ke diskusi kelompok. Oke, next. Nah kalau ngomongin komunikasi pasti ada hambatannya ya guys ya, mungkin nggak ada hambatannya, itu pasti ada hambatannya gitu. Komunikasi itu bisa tercipta, bisa terbentuk, tapi juga bisa putus, dan kita juga ada hambatan-hambatannya. Hambatan fisiknya ya iya kan. Kalau misalnya nggak ketemu langsung itu pasti agak beda tuh gitu. Gangguan datang menghambat alias emosi. Kemudian nih emosi, prasangka, ya sebenarnya kita ngomongnya tuh nggak pengen yang seperti itu gitu ya, tapi di persepsinya sama orang bisa beda, jadi itu juga bisa hambatan. Perbedaan budaya, nilai, kebiasaan. Kalau misalnya bilang ya kalau di luar negeri manggil dosennya namanya nggak apa-apa gitu ya, kalau kamu panggil saya Anjar misalnya kamu misleading tuh ya, jadi hambatan dalam komunikasi internasional. Kemudian ini ada teori hubungannya everyone. Yang pertama tuh apa? Model tata bahasa tidak. Jadi kalau misalnya ngobrol sama temen yang literally dari komunikasi gitu ya, kayak oh kita tuh emang kalau temenan tuh emang transaksi gitu. Komunikasi tuh memang transaksi dagang. Kayak lu menguntungkan ya gue akan berkomunikasi gitu. Kalau nggak menguntungkan ya udah nggak usah gitu kan. Tapi ini please mengingatkan aja kalau ngomongin sosial yang mendingan give aja gitu ya. Jangan mikirin yang baik. Dan kemudian model peranan. Ini sekarang kita lagi panggil sandiwara guys.
ini sedang jadi dosen, kamu sedang jadi mahasiswa gitu ya. Lalu nanti keluar dari sini, out of the room, itu bisa aja dia tuh ya kayak temenan gitu, nggak sanggung gitu. Yang ketiga ada model permainan. Kalau kalian, kalau Nabil dalam circle-nya berperannya sebagai apa? Kamu apakah sebagai orang yang didengar atau sebagai musuh yang manja gitu misalnya? Oh, lebih ke pendengar, lebih ke listener gitu ya. Oke. Nah, ada yang berarti yang pasif ya, Kak? Lebih ke pasif bisa gaya komunikasinya. Enggak juga. Oh, enggak juga, tapi lebih banyak ke listener. Nah, ini sebenarnya model permainan ini tuh secara natural ya. Secara natural itu kamu memainkan ini ya. Dia padahal bungsu, tapi kalau di circle-nya dia paling dewasa misalnya. Itu bisa. Atau when you with someone gitu ya, oh tiba-tiba kamu menjadi orang tua yang apa, yang mengayomi gitu, atau yang apa, nah itu ya model permainan. Jadi ini ada 3 teori hubungan interpersonal. Jadi pahami? Jadi bisa aja masuk protektif everyone model. Kalau teori hubungan interpersonal ada apa aja tuh? Kemudian nih, ini yang tadi bilang, kalau komunikasi itu pasti ada pembentukannya. Kamu udah mulai komunikasi, ada penemuannya, tapi juga bisa putus gitu. Gimana sih caranya kalau yang pembentukan tuh? Kalau Miss nih, Miss nih Javanese nih, Miss akan lebih senang sama yang Javanese juga misalnya. Itu berarti berdasarkan demografis gitu. Atau sikap pendapat yang sama gitu ya. Misalnya gimana, kepribadinya baik, kepribadinya sangat aku banget misalnya. Kemudian hobi atau minatnya sama, itu juga itu kan bisa membentuk ini pembentukan hubungan interpersonal. Kalau naik misal, kamu kalau ketemu stranger or orang baru, tipe yang akan ngajak kamu duluan atau ngajak duluan. Oke, sangat extrovert berarti ya. Ngajak duluan. Berarti mau ngajak duluan apa yang kamu tanya, Kak? Nama. Agak creepy ya nanya sama dia dulu gitu. Oh iya? Ya, hobi nih main ML nggak gitu? Oh gitu. Oh misalnya situationnya lagi sama-sama apa dia lagi buka ML atau gimana gitu kan, jadi nanya hobi itu bisa. Itu mulai ini ya, everyone mulai pembentukan hubungan interpersonal, mulai komunikasi. Kalau Miss tipe yang ngajak ngomong duluan juga sih, kayak misalnya lagi di tempat umum atau apa, kayak tipe yang ngajak ngomong duluan aja gitu. Kemudian tapi kayaknya yang paling awal ditanya dari mana lagi? Bener kan? Kayak agak aneh gitu. Kalau misalnya sama-sama mahasiswa yang paling di awal ditanya juga pasti kan, oh kuliah di mana gitu kan, itu udah lumrah. Makanya demografis nih, everyone demografis yang paling awal. Udah pembentukan, kan peneguhannya ini berupa respon. Kalau misalnya lagi mau deket dan responnya teman nggak baik kan agak susah juga ya komunikasinya untuk lanjut tuh. Jadi ada faktor pertimbangannya, ada faktor sabar, kontrol, respon. Ada konfirmasinya nih, ada perasaan positif, respon meminta keterangan, respon setuju, atau diskonfirmasi, respon jelas, respon impulsif, respon kosong gitu. Udah sampai rumah, ya salah jawabannya. Udah, nah ya udah teks ya. Terus kan gimana tuh? Kayak mana? Kan susah ya. Mana nggak ada timbal balik. Ya ada respon. Itu mau respon kemana? Respon kosong ada responnya nggak sih itu? Respon apa? Respon kontradiktif nggak juga. Respon sekilas ya, benar-benar respon sekilas. Kayak ya udahlah yang penting direspon. Nah jadi bahkan nggak ada respon itu juga merupakan respon di everyone. Jadi kalau misalnya nggak dibalas, oh ya ternyata memang itu sebuah respon gitu. Tapi kan itu ya kalau di kafe pasti kita akan meminta respon, Kak. Kamu mengupload sesuatu gitu ya sebagai desainer, kamu pasti akan butuh respon tuh. Kalau diem aja agak bingung juga gitu ya kalau nggak ada responnya. Makan apa? Terserah. Ini masuk kemana nih? Respon apa? Respon jelas. Respon masuk. Bisa respon rancu, bener. Lebih rancu ya kayaknya. Kalau ditanya makan apa kok jawabnya terserah gitu kan.
Gimana sih? Siapa yang sering seperti ini Kak? Semoga tidak diulang gitu ya, karena ternyata itu memberikan respon yang rancu. Kalau yang tadi gaya komunikasi dan kalau sih nggak pernah ngomong apa ya. Ditanya mau makan apa, ya to the point gitu. Kayak makan ketoprak, kayak makan seblak, kayak makan bakso gitu. Jadi nggak bingung nih yang nanya. Terus nih, nah kok bisa sih putus gitu? Kok bisa nggak komunikasi lagi gitu ya? Karena ini Kak, 5 sumber konfliknya tuh dikasih tahu ada kompetisi, nggak sehat sih udah pasti ya kalau di dalam komunikasi fokusnya ke kompetisi. Ada dominasi, kegagalan gitu. Ini perbedaan nilai juga somehow tuh juga susah gitu. Kayaknya kita nggak sufficient gitu misalnya. Jadi nggak bisa nih. Nah, jadi itu tadi kalau ngomongin apa ini, ngomongin tahap hubungan pasti dibentuk, ditentukan, tapi juga bisa sampai ke komitmen dan it happens ya. Ini faktor yang menentukan hubungan interpersonal. Misalnya kau ada yang nggak support misalnya, kan pasti pas juga ya. Kalau nggak support, pasti akan susah gitu. Terus nggak saling percaya. Kalau sikap terbuka, sampai kita mungkin nggak seterbuka itu nggak apa-apa gitu ya. Cuma kalau nggak support, nggak percaya, itu kayaknya susah ya. Pasti masuknya ke pemutusan nanti kalau seperti itu. Next. Nah ini kita lagi coba. Itu ada poster apa tuh? Ada yang Muhammadiyah, bukan Muhammadiyah, bukan apapun gitu. Islam biasa itu, Islam biasa. Emang Muhammadiyah Islam luar biasa. Nggak, coba kita lihat ini kalau Miss pribadi ya, personal itu sangat suka sama semua update-annya Muhammadiyah itu kayak kekinian banget dan apa yang lagi ini mungkin kalau ada apa lagi gitu ya ke depannya gitu, event apa ke depannya pasti akan dimasukin untuk children, udah pasti masuk. Bahkan sampai ada Bikini Bottom, wow gitu kan. Rame banget, ini tuh rame banget yang bisa dilihat tapi tetap enak dilihat gitu loh guys. Ya kan? Coba kita lihat tuh, komunikasi persuasif dalam DKV, proses strategi tentang memahami sikap, persepsi, dan perilaku. Jadi kalau sampai misalnya ada di titik, kayaknya seru ya kalau join Muhammadiyah gitu. Sampai di titik itu, kalau sampai Miss join kan berarti berhasil ya guys. Hanya dari poster itu, berpengaruh itu nanti karyamu nanti tuh akan seberpengaruh itu. Jadi penggunaan warnanya gimana, tipografinya, dan karena Muhammadiyah tuh agak kebiruan ya guys, kalau NU kan hijau ya, jadi semua update-annya ya fokusnya situ sesuai dengan brandingannya. Kemudian apa nih, penguatan kredibilitas melalui identitas visual, benar, konsistensi desainnya seperti apa sih gitu. Kemudian penyajian data visual atau narasinya, kayak ada apa aja sih itu Kak? Pecel lele Lamongan, nasi padang buka saat sahur gitu, ini kan jangan mokel tuh kan kayak ini waktu puasa sih, jadi kayak bener-bener yang terjadi gitu loh di masyarakat gitu. Tiba-tiba ada arek malam nih kan kesini kan bahkan kalau sebelumnya tuh ada K-popers juga gitu masuk kayak, jadi di semua lini gitu. Dan ini bagus, bisa dicontoh ya Kak untuk semua update-nya tentang Muhammadiyah, bisa dipahami ya ini untuk next. Nah ini yang paling penting, elemen-elemen komunikasi persuasif. Jadi kalau misalnya membuat karya atau apapun itu ada 6 ini. Ini kita udah pernah bahas sih yang ethos, pathos, logos, kredibel. Oh kenapa sih kok bisa dibilang kredibel? Jadi faktanya ya seharusnya ya, misal ada sebuah desain yang buat adalah mahasiswa DKV, satunya mahasiswa teknik mesin misalnya, berarti yang lebih kredibel kan harusnya yang di kafe kan, benar gitu. Kalau ngomongin tentang desain harusnya kan gitu. Kepercayaan terhadap sumber pesan tuh benar. Kemudian ada emosi yang dibangun tuh, perasaan audiens agak terlibat secara emosional. Nah jadi kalau bagian yang emosi ya mungkin nggak secara langsung gitu ya, tapi ketika Miss lihat ini, apalagi Muhammadiyah tuh sebelumnya masukin yang unsur yang K-pop gitu karena Miss sangat K-popers, jadi kayak emosinya tuh terbangun gitu. Wah ini menyentuh segala lini nih gitu. Maksudnya seperti itu. Ada apa lagi tuh, pengguna data, fakta, alasan untuk mendukung pesan itu juga, audience insight, pemahaman mendalam tentang kebutuhan, motivasi. Kemudian ada cara menyusunnya gimana. Kan sudah dibahas kayaknya ya yang lalu, kalau menyusun apa gitu harusnya di psikologi komunikator gitu, harusnya apa nih harus di highlight misalnya. Kayak kemarin contohnya kayaknya kelompoknya siapa ya,
Farel deh kayaknya, kelompoknya Farel deh ya kan. Kalau yang menikah itu tapi malah tanggalnya yang di highlight bukan nama pasangannya kan, itu harus diperhatikan. Kemudian ada call to action. Nah, call to action ini ajakan. Ajakan tuh ini Miss mau ngasih tahu bahwa nggak selalu ayo join gitu ya, ayo ikut gitu, enggak Kak. Call to action tuh bisa diselipkan di caption juga bisa gitu. Atau lebih bagus lagi kalau misalnya dia punya ajakan secara apa ya, secara permanen gitu misalnya, dan itu ditaruh di caption tuh juga bisa. Oke, bisa dipahami kalau ini aja sih untuk materi ya, untuk materi dari pertemuan hari ini. Terus punya satu video, kita coba ini ya, kita coba analisis kira-kira tadi udah udah dicatat belum yang ini. Nah, bagian ini nanti misalkan tanya, ada nggak nih unsur patosnya atau gimana gitu. Udah ya? Kita lihat dulu satu video, nanti kita analisis. Kenapa? Kalau misalkan at least prodi gue bisa bikin mark sendiri. At least prodi gue di sini pada baik sama asli. At least prodi gue nggak ada lapak ke semester. Ada semua tidur panjang sehari. At least gue bebas berekspresi. At least tugas prodi gue deadline-nya panjang. At least prodi gue kontennya kreatif banget. Oke. Coba kita bahas satu-satu. Tadi ada apa aja di awal? Bisa bikin mark sendiri. Terpercaya nggak kira-kira? Siapa? Kenapa kok bisa kredibel? Benar, yang posting di akun resmi Prodi, yang buat videonya adalah mahasiswa di kafe. Terus untuk emosinya kira-kira terbangun nggak? Untuk emosinya kira-kira terbangun nggak nanti tuh audiensnya? Kalau menurut Miss sih lumayan ya, karena kan ada di bagian apa Kak? Di bagian struktur person kan ikut tren apa? Tren at least kan kayak ternyata kalau di kafe tuh kayak gini ya gitu. Kemudian ada pengguna data fakta, ada di setiap kalimat at least-nya ya ada faktanya. Nggak tahu ya fakta atau bukan tuh. Kemudian ada audience insight tadi. Ada beberapa komentar gitu ya. Dan untuk call to action ada sebenarnya di videonya nggak ada bilang join gitu ya, tapi di caption tadi di caption Miss belum ngasih tahu, di captionnya ada tulisan jangan ragu atau apa gitu lah kayak sekarang itu. Berarti satu video itu sudah memenuhi elemen-elemen komunikasi persuasif gitu Kak. Cukup untuk materinya, tapi ada tugas. Tugasnya ini kelompok, tugas kelompok, project video, daftar di Cafe Itera. Ini untuk rules-nya sudah Miss upload di Google Classroom everyone. Jadi silakan dicek. Nanti diminta tolong untuk kelompoknya pakainya sebelum-sebelumnya aja. Dan kalau misalnya ada yang nggak dipahami di grup aja ya, di grup WhatsApp aja, ini soal waktu sudah habis. Ada pertanyaan sebelum mengakhiri? Ada pertanyaan? Cukup cepat ya jawab cukupnya ya. Coba oke. Cukup ya, berarti kita ketemu lagi pekan depan. Itu deadline-nya semuanya lengkap ada di Google Classroom, silahkan cek aja. Please do your best ya for the project everyone. Jangan yang sekenanya, maksudnya dikerjain sebaik mungkin untuk project videonya. Cukup ya, thank you so much. Have very nice time and participation. Kita ketemu lagi pekan depan, bis close kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian diskusi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Psikologi Komunikasi yang saya ampu. Senang dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajian yang saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Dan di sini dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.